Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita semua. Yang kewajiban kita selaku hamba yang baik untuk kita senantiasa mempersembahkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan untuk kita. Dengan demikian insyaallah nikmat-nikmat tersebut akan langgeng dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairi khalqillah wa khairi man wati athara Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa diberikan thabat, keteguhan hati, keistiqamahan, ya, dalam menapaki dan meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Dikarenakan jamaah yang saya cintai, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kita, as-sa'adatu kull as-sa'adah fi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wasyaqawatu kull asy-syaqawah fi mukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan di atas kebahagiaan, ya, tatkala kita ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kesengsaraan, kehinaan, kerendahan, ya, di atas kesengsaraan, kesengsaraan di atas kesengsaraan itu ada pada menyelisihi dan menentang sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau saya tidak keliru dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dijadikan dhillah, kehinaan, kerendahan, sagar, hina, kecil, rendah, ya, itu dijadikan kerendahan, kehinaan, kesengsaraan. Buat siapa? Ya, buat mereka yang menyelisihi, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala man khalafa amri, siapa saja yang menyelisihi perintahku, urusanku, dia selisihi, dia tentang, bahkan dia musuhi, maka kehinaan dan kerendahan bagi orang tersebut, kesengsaraan bagi orang tersebut. Maka kita berusaha, jamaah sekalian cintai, semampu kita, sekuat tenaga untuk kita terus thabat dan istiqamah di atas sunnah ini sampai masing-masing kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita ridha kepada Allah, atau sebelumnya dalam keadaan Allah ridha kepada kita, kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir di pelajaran kita terkait dengan salawat, silsilah pembahasan kita perihal salawat, ana bawakan terakhir hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir saya sampaikan bahwa semua doa, setiap doa mahjub, ya, terhalang, ya, enggak nembus, dalam artian tidak ada harapan untuk diijabah doa tersebut,
ya, hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya diselawatkan atas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hatta atau sampai dalam doa tersebut disebutkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sekali lagi ini bentuknya adalah sunnah di dalam berdoa. Setelahnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala, jamaah yang saya cintai, Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bawakan hadis lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Imam Nasa'i dalam sunannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki malaikat-malaikat, dan semua malaikat itu mukallafun. Mereka itu dibebani tugas. Ya, masing-masing malaikat itu punya apa? Tugas. Karena hasya lillah, ya, enggak mungkin bagi Allah untuk menciptakan makhluk malaikat tanpa ada fungsi. Ya enggak? Sia-sia dong. Ya. Sia-sia dong kalau gitu, dan maha suci Allah dari memiliki sifat sia-sia, iseng-iseng, ya, enggak mungkin. Pasti ada tujuannya, pasti ada tugasnya. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu memiliki malaikat. Memiliki malaikat-malaikat. Apa tugasnya? Sayyahin. Asal kata siyahah. Ya, siyahah itu jalan-jalan, melancong, muter ke seluruh penjuru. Jadi ada malaikat-malaikat yang disebut dengan sayyahin. Dan setahu saya, sebatas yang saya ketahui, ada sayyahin yang tujuannya untuk hunting majelis-majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang muter ke seluruh penjuru dunia ini, ya, untuk mencari majelis-majelis ilmu yang disebut di dalamnya nama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, ada itu. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, agak panjang dialog antara malaikat dengan Allah Azza wa Jalla, dan pernah saya sampaikan di majelis ini, agak panjang. Ya. Ada juga malaikat sayyahin sesuai dengan hadis ini, malaikat yang berputar mengelilingi dunia ke seluruh penjuru dunia, ya. Sayyahina fil ardi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siyahah, melancong, muter ke seluruh penjuru dunia, bumi. Apa tujuannya? Apa kerjaannya? Apa taklif, pembebanan, kewajiban yang Allah wajibkan, bebankan untuk mereka? Apa kerjaannya jemaah? Kesibukan malaikat ini khusus. Kerjaannya itu saja, khusus. Ya, tugasnya itu saja. Apa kerjaannya? Yuballighuni, menyampaikan kepada apa? Kata Nabi, menyampaikan kepada saya, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Yuballighuni, mereka menyampaikan kepada saya, ya, ngabarin kepada saya an ummati assalam. Jadi kerjaannya, tugasnya adalah apa? Menyampaikan, ya, apa yang datang dari umatku dari apa? Ucapan salam, salat masuk di dalamnya, salawat dan salam. Jadi itu kerjaannya. Enggak ada kerjaan lain jemaah, enggak ada tugas lain dari Allah melainkan menyampaikan apa? Menyampaikan salawat dan salam yang diucapkan oleh siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari salawat yang diucapkan otomatis yang sesuai dengan sunnah yang dituntun, itu disampaikan oleh malaikat pelancong tersebut kepada siapa jemaah? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaannya malaikat tersebut, ya. Jadi dimanapun kita berada jemaah, kita mau di Cilangkap, mau kita di Lombok, kita mau di Padang, kita mau di ujung kulon, mau di mana, kutub sana antum tinggal ibaratnya, dimanapun kita berada, tatkala kita menyampaikan salawat, mengirimkan salawat atau menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, langsung ibaratnya
ditangkap, diambil salawat dan salam antum tersebut, berapapun jumlahnya nggak bakal lupa dia. Jadi berapa salawat antum, kan kita disunahkan untuk perbanyak salawat toh, terutama hari, nanti ada beliau sebutkan di sini, terutama hari Jumat. Malaikat nggak akan pernah salah. Waduh, ini mau tak sampein salawatnya si Abu Usamah nih, mau tak sampein ke Nabi SAW, tapi aneh lupa tadi berapa dia salawat. Mungkin nggak ada. Ya, sekali cintai sunata. Belum pernah dengar kita malaikat lali, apa? Lupa. Kalau kita lupa mulu. Ya. Kalau selevel sahabat Hanzalah, ya, Ibn Rabi' Al-Asadi, ya, yang kunyahnya Abu Rib'i, ya. Kalau selevel beliau saja curhat mengatakan bahwa bisa lupa banyak. Bagaimana dengan siapa? Saya sama antum. Lupanya apa? Akthar. Kalau begini, kan ana pernah sampaikan di khutbah kalau nggak salah ya. Pernah kita sampaikan di khutbah bahwa ketika pagi-pagi Hanzalah keluar rumah, ketemu sama sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketemu sama sahabat Abu Bakar. Hadis Muslim seingat saya. Bahwa Hanzalah ditanya sama Abu Bakar, ya, kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kondisimu? Gimana kamu pagi ini wahai Hanzalah? Dia bilang nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik kata dia. Ana singkat aja ya, karena bukan ini pembahasan kita. Jadi, lah, wa kaifa dzalik? Maksud gimana kok bisa kau bilang dirimu munafik wahai Hanzalah? Oh, kata dia, idza kunna ya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkiruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'ya ain. Kita kan kalau lagi duduk di majelis Nabi, di majelis kayak gini ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang urusan surga, urusan neraka. Wih, iman rasa nambah, soleh rasanya gitu. Ya. Ratingnya naik itu iman, ya. Ya. Jadi seolah-olah kita melihat surga dan neraka itu depan mata gitu loh. Keimanannya muncak gitu subhanallah. Kalau lagi di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kita di majelis seorang ustadz biasa aja kadang-kadang rasanya beda jamaahnya. Di masjid sama seorang beda rasanya. Gimana di majelis Nabi? Oh, Nabi loh yang ceramah. Apa enggak makin menebal itu iman ibaratnya, ya. Diingatkan tentang surga, neraka dan seterusnya, Masya Allah. Kita seolah-olah lihat itu surga dan neraka nyata depan mata. Ya, tapi wa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau kita keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza raja'na ila ahlina, kita kalau udah pulang ke keluarga kita, wa afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at, lihat, nasina katsira. Kita kalau udah pulang ke keluarga, bercanda sama anak, istri, ngurus kerjaan, sawah ladang, kantor kalau sekarang dan seterusnya, misalnya kerjaan, warung, dan seterusnya, nasina katsira. Wis keluar masjid, urusan lagi, ketemu anak, istri, ya, candain mereka, kemudian ngurus kerjaan, ngurus kantor, ngurus tugas, ngurus warung apa, wis war. Nasina katsira. Apa yang diingatkan oleh Nabi itu langsung apa kayak? Banyak lupa. Itu selevel siapa? Sahabat. Banyak lupa kita ini gitu. Lalainya banyak, lupanya banyak. Nah, dari sini saya menarik. Kalau ini selevel sahabat aja kayak gini, terus kita gimana jemaah? Keluar dari majelis? Nasina aktar. Lupanya lebih parah yang sekali cinta. Ya enggak? Baru disampaikan gini-gini udah lupa keluar. Subhanallah. Dan mereka dan Abu Bakar juga curhat bahwa aku juga sama, rasakan yang sama seperti yang kau rasakan. Sepakatlah mereka berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka curhat, sampaikan kondisi mereka pada Rasulullah sallallahu. Dan mereka mengatakan, Rasul katakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawa saya berada di tangannya, ya, lau tadumuna ala ma ya takununa alaihi ay alaiha ya indi
lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, kalau seandainya kondisi kalian itu terus menerus langgeng, terus menerus kondisinya seperti ketika kalian berada di majelis saya, kondisi keimanan kalian maksudnya ya, kalau kondisi keimanan kalian ketika berada di keluarga ketika berada di sawah ladang, kerjaan, ngurus kantor atau apa misalnya, kalau kondisi iman kalian itu persis sama seperti ketika kalian di majelis saya, terus langgeng sama terus, nggak ada apa berubah, nggak ada turunnya, lah pastinya kalian sudah dijabatin tangan kalian semua oleh apa? Kalian sudah dijabatin tangan-tangan kalian oleh malaikat di mana? Di atas kasur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Di mana kalian jalan, dijabatin sama malaikat. Karena mungkin kalian sudah kayak malaikat juga, nggak ada salah, nggak ada kurang imannya. Tapi inilah, ya, wahai Hanzalah, kadang kita begini, kadang kita begitu. Kalau lagi di majelis naik rasa, keluar dari majelis ya turun, wajar, manusiawi itu. Ya, Nabi ya mengatakan ya begitulah kondisi manusia, sa'atan wa sa'ah, ada saatnya begini, ada saatnya begitu, wahai Hanzalah. Syahidnya bahwa sahabat saja bilang apa? Nasina katsira. Kita banyak lupa katanya. Bagaimana dengan kita? Nah, malaikat yang kita sedang bahas, sebanyak apapun salawat yang antum ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam yang antum ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu enggak mungkin apa? Enggak mungkin kelupaan. Berapa ya? Ya. Karena kan dilaporkan, disampaikan kepada siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa umatmu si fulan dari Cilangkap ya Rasulullah, fulan ibnu fulan itu apa? Yusalli alaik, ya, yusallim alaik. Ya. Maksudnya apa? Berselawat, menyampaikan salawat untukmu, menyampaikan salam untukmu, disampaikan. Ya. Oleh malaikat tersebut, jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, dan apa? Persis seperti yang antum ucapkan. Makin banyak, makin khair, makin bagus. Jemaah sekalian cintai subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati billah karamani wa akramakumullah. Cuman yang jadi masalah sekarang, kalau kita lihat salawat-salawat yang begitu banyak marak di tengah-tengah masyarakat kita, lah kira-kira gimana itu? Malaikat kira-kira apa coba? Nyampein gak itu selawat yang macam-macam gak jelas sekarang tuh, yang isinya kadang-kadang mengandung kesyirikan, ada unsur-unsur kesyirikan, ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, memposisikan Nabi melebihi dari posisi kenabian. Banyak gak menyebar di masyarakat kita? Hah? Jawab jemaah, banyak gak menyebar di masyarakat kita yang kayak gitu? Banyak sekali, nanti kita akan sebutkan di antaranya. Selawat-selawat yang banyak yang enggak karuan lah. Lafal-lafalnya mubtada'ah, dibikin-bikin, dibuat-buat. Enggak iltizam dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak mengikat diri dengan lafal-lafal yang memang datang dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat berinovasi dengan selawat macam-macam. Lah kira-kira kalau selawat tersebut enggak genah, itu disampaikan enggak kepada Nabi jemaah sekalian cintai? Keyakinan ana sih enggak disampaikan gitu. Gimana mau disampaikan selawat ya yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Makanya tolonglah selalu kita jemaah. Pesannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib bagi setiap orang yang ingin mengamalkan sebuah amalan, dia tanya dirinya dulu sebelum dia melakukan amalan tersebut, dia tanya dirinya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Liman? Dia melakukan amal itu untuk siapa? Untuk mencari wajah Allah atau mencari wajah manusia? Dia tanya, diinterogasi dirinya. Yang kedua, kaif? Apa kaif jemaah? Kaif apa? Kaifah? Kaif? Bagaimana dia ngerjakan amal tersebut? Salawat ibadah enggak jemaah? Amal ibadah enggak salawat itu? Harus kita tanyakan untuk mencari ridha siapa, mencari apa, wajah siapa kita salawat ini? Lillah atau ya bukan lillah? Yang kedua, bagaimana caranya?
Apakah bikin-bikin sendiri? Berinovasi sendiri, buat lafal-lafal sendiri? Ya, ataukah kita mengikat diri dengan apa yang datang dari syariat? Mengikat diri dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi interogasi diri kita, gimana nih saya berselawat? Selawat ini ibadah. Nah, gimana cara saya selawat ini? Yang sesuai dengan tuntunan, yang sesuai dengan sunnah. Sekali cintai karena Allah azza wa jalla. Dan dalam hadis lain juga yang agak mirip dengan hadis ini, walaupun ada sebagian rawi hadis ini bermasalah, tapi sisa rawinya ya kebanyakan ya, rawinya itu thiqat, terpercaya, bahwa dari Al-Hasan bin Ali ya radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mirip dengan hadis ini ya, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallu alayya, berselawatlah kalian atas saya, selawatlah kalian kepada saya ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna salatakum tablughuni, karena sesungguhnya salawat kalian itu apa? Sampai kepada saya. Yakin saja, enggak usah khawatir selawat kita enggak akan sampai. Pasti sampai. Selama kita selawatnya sesuai syariat, sesuai yang diajarkan, sesuai sunnah, ya, yakinlah selawat kita akan disampaikan oleh para malaikat. Ya, mas cintai SWT. Karena Nabi bersabda, fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepada saya. Selawat kita, salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai. Ya, mas cintai SWT. Jadi malaikat ini membawa salam kita, salat kita, selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia laporan, menyampaikan, ya Rasulullah, ya umatmu fulan ibnu fulan menyampaikan salawat dan salam kepadamu. Maka Allah balikkan ruh Nabi kita, jawablah beliau salam kita tersebut. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berkata, "Lah, kalau gitu Nabi hidup dong. Nabi masih hidup dong." Wah, inilah yang menjadikan kadang-kadang sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penipu-penipu umat itu banyak ngawur dan banyak dikritisi oleh ustaz-ustaz kita ya, tentang sebagian mereka yang dijadikan panutan itu mengaku dirinya didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di negeri kita ada orang-orangnya enggak? Banget, ada orang-orangnya jemaah. Keren banget dia ya, dibandingkan sahabat dahulu yang mereka setelah Rasul wafat banyak sekali mereka menghadapi permasalahan ya. Banyak fitnah, permasalahan, urusan yang besar, ngurusin umat yang luar biasa. Zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa datang, tidakkah mereka lebih berhak untuk didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ustaz-ustaz TV itu yang ngomong dirinya didatangi Nabi itu? Urusan apa yang mau diselesaikan dari urusan dia itu? Urusan bisnisnya. Penting mana urusan dia dibandingkan urusan para sahabat dahulu setelah Rasulullah SAW wafat? Kenapa mereka enggak didatangin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu ya yang berat gitu, di waktu masalah-masalah besar misalnya? Kenapa Nabi enggak datang? Kok dia yang ustaz ecek-ecek ibaratnya didatengin sama Nabi, spesial banget ente, keren. Subhanallah. Ini penipuan terhadap umat di sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul datang, Rasul macam-macam lah pengakuan sebagian mereka. Bertebaran di YouTube itu, ya enggak jemaah? Itu pengakuan yang dusta. Waliyadzubillah. Ya. Subhanallah. Itu banyak kita dapatkan. Ya, kasihan umat tertipu jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan salah. Oh kalau gitu Nabi hidup nih. Jawab salam, dikembalikan ruhnya, jawab salam. Ini kita bicara hayat dunyawiyah atau hayat barzakhiyah. Mana yang benar ini? Kita lagi bicara tentang hayat dunyawiyah atau barzakhiyah nih. Ini lagi ngomong kehidupan yang di mana jemaah? Kehidupan yang barzakh. Iya Nabi hidup, tapi hidup yang mana nih? Hidup
Barzakhiyah, di alam barzakh. Alam penantian, alam di mana enggak bisa balik ke bumi lagi, alam enggak bisa nyelonong duluan ke alam akhirat, enggak bisa. Alam barzakh. Itu urusannya. Ya, sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ini kita bicara alam barzakh. Ya. Makanya kalau ada yang bilang ruh Nabi datang nih, begitu mereka udah baca apa, misal berdiri semua, salat kencang. Nah, paham? Berdiri semua tuh. Nah, itu Nabi ruhnya lagi datang katanya. Wih, ngeri. Masya Allah. Ya. Ada keyakinan seperti itu? Ada. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini hayah barzakhiyah. Kita bicara hayah barzakhiyah. Berbeda. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun, kata Syekh di sini, wala siyama yaumul jumu'ah. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituntut. Dituntut, bahasanya matlubah, dituntut kita untuk selawat jemaah. Jangan pelit berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala siyama yaumul jumu'ah, ya. Apalagi di hari apa? Jumat, ya, apalagi di hari Jumat. Kita dianjurkan untuk apa? Ya, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Ya, tolonglah jemaah usahakan ini jangan sampai cuman kita jadi koleksi ilmu terus enggak diamalin. Ya, paling tidak antum kalau enggak mampu banyak-banyak hari Jumat berapa kali kek di hari Jumat tersebut antum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada satu Jumat lewat dalam kehidupan antum sempat enggak selawat di hari itu. Rugi banget jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Lebih-lebih dari itu kalau bisa kita baca Al-Kahfi. Ya, sekalian cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak juga selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min afdalil qurubat. Dan yang ya selawat ini adalah termasuk dari ya alat mendekatkan diri, sarana mendekatkan diri kepada Allah yang sangat apa? Agung, yang sangat afdal, yang sangat ya spesial, sangat bagus, ya. Yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassulu biha masyru'un 'inda du'a. Dan bertawassul dengan ya ibadah selawat ini, dengan perantaraan ibadah selawat yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan perantaraan selawat kita ini ketika berdoa itu masyru', disyariatkan. Ya, walaupun yang paling utama bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Ini lebih utama, ya. Tapi secara boleh atau tidak bolehnya bertawassul, ya, bertawassul dengan perantaraan ya selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen apa, punya hajat apa, keinginan apa yang kita pintakan, pohonkan, mintakan kepada Allah azza wa jalla. Nah, itu kita bertawassul kepada Allah dengan perantaraan selawat kita. Maka ini boleh apa tidak jemaah? Boleh. Ya Allah, dengan perantaraan salawat yang aku ucapkan kepada nabimu dan salam yang aku sampaikan kepada nabimu, berikanlah hamba ini. Itu namanya tawassul dengan salawat. Boleh apa tidak? Maksudnya tawassul dengan amalan antum berupa salawat. Boleh apa tidak jemaah? Boleh, enggak masalah. Karena salawat itu termasuk dalam kategori amal soleh. Boleh enggak kita tawassul dengan amal soleh? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Ya, sebagai contoh misalnya hadis 3 orang yang masuk dalam gua tertutup mulut gua oleh batu besar. Ingat ya, ada yang tawassul dengan apa? Dengan bakti dia kepada kedua orang tua. Amal baik enggak itu? Amal soleh enggak itu? Yang kedua, dia menjaga diri dari zina. Hampir terjerumus dalam zina, kagak jadi, takut sama Allah, ditinggalkan. Ya, dia tawassul dengan itu. Yang ketiga, dia tawassul dengan amanahnya dia, di mana dia tunaikan gaji pegawainya yang lama hilang. Paham maksudnya? Ingat hadisnya ya? Ya. Ini kan amal soleh itu semua.
Termasuk salawat amal saleh. Boleh enggak kita tawasul dengan perantaraan amal saleh kita berupa salawat? Ya Allah, dengan perantaraan salawat hamba dan salam hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka berikanlah hamba ini, kerunikanlah hamba ini, jadikanlah anak hamba begini. Boleh, masyru'. Itu termasuk yang diperbolehkan, disyariatkan. Fanaqul, misalnya kita berkata, kata Syekh, Allahumma bi salati ala nabiyyika farrij anni kurbati. Ya Allah, dengan perantaraan salawatku terhadap nabimu, ya, maka keluarkanlah aku dari musibah ini, dari kesempitan ini, dari masalah ini, problem ini. Boleh kita seperti itu, jemaah sekalian. Dan amalan-amalan soleh selain daripada salawat, boleh kita bertawasul dengannya. Seorang di antara antum mau praktekkan yang tadi itu, yang kisah 3 orang itu, antum bakti banget sama orang tua, antum tawasul, ya Allah, dengan perantaraan bakti hamba kepada kedua orang tua hamba, rezekikanlah hamba nih. Boleh tidak? Boleh. Mas cintai. Cuman kadang masalahnya, kadang-kadang kita cuman mengilmui hal-hal seperti ini, tapi kadang jauh dari praktek. Semoga Allah menolong kita untuk mempraktekkan. Ya Mas cintai. Dapat ilmunya, praktekin. Tawasul dengan perantaraan apa? Bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, dengan salat kita, dengan perantaraan apa? Ya, puasa kita, sedekah kita dan yang lainnya. Itu namanya tawassul bil amali salih. Dan ini ini macam tawassul atau apa jenis tawassul yang paling agung, paling keren, paling bagus. Tawassul dengan perantaraan apa? Amal soleh sendiri. Ya, dengan amal soleh kita sendiri. Baik. Kemudian jemaah sekalian cintai yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beliau mengakhiri dengan salawat wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama, ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, as-salawatul mubtada'ah. Kita bahas sekarang sedikit tentang jenis-jenis atau maksudnya macam-macam atau lafal-lafal salawat yang dibuat-buat. Ya. Baik yang sering kita dengar lokalan di sini gitu kan, ada yang kita sering dengar, banyak juga yang diucapkan oleh orang-orang luar sana. Karena buat-buat selawat ini, lafal-lafal selawat yang dibuat-buat ini bukan hanya di negeri kita lah marak, tapi juga di luaran sana. Ya, di mana-mana jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali judul ini as-salawatul mubtada'ah, selawat-selawat yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Berarti kita amalin gak nih selawat? Amalin gak? Jangan, orang dibuat-buat. Ya. Nasma'u katsiran min siyagis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubtada'ah. Kita banyak sekali dengar, kata beliau, segat-segat lafal-lafal selawat kepada Nabi yang dibuat-buat, mubtada'ah. Lam tarid fi kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Tidak pernah datang dari ucapan Nabi, sabda Nabi, tidak juga dari ucapan para sahabat. Walau sahabat gak ada yang ngucapin selawat-selawat ini yang kita akan bawakan satu persatu insyaallah taala. Ya. Wat tabi'in, begitu juga para tabi'in, tidak ada yang mengucapkan selawat-selawat berupa serupa dengan yang kita akan bawakan, yang dibuat-buat oleh manusia belakangan. Wal a'immatul mujtahidin, begitu juga oleh imam-imam mujtahidin. Tidak pernah diucapkan Syafi'i, ya Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak pernah ucapkan a'immatul mujtahidin, para ulama-ulama mujtahidin, enggak ada yang pernah mengucapkan selawat-selawat seperti ini. Hatta Syafi'i, karena yang doyan sekali dengan selawat-selawat yang seperti ini, yang mengaku dirinya ya Syafi'iyah, ya Syafi'iyah, padahal Imam Syafi'inya enggak ada ngajar-ngajar selawat kayak gini, ya. Kemudian bal hiya min wad'i ba'dil masyayikhil mutaakhirin, ya. Tapi yang ada selawat-selawat ini, segat-segat selawat ini itu diletakkan, dibuat, dibingkai, dirangkai, disusun oleh masyayikh mutaakhirin, oleh ya orang-orang yang dikatakan syekh belakangan, guru-guru, ya, orang-orang yang dikatakan syekh belakangan. Wa qad rajat hadhihi siyaq bainal awam wa ahli ilmi, dan ini sudah menyebar jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala, populer
Ya, bahkan masyarakat awam banyak yang hafal gitu ya. Apalagi kalau kita singgung salawat nariyah itu rata-rata hafiz semua tuh. Ya toh, sekali cinta kepada Ta'ala menyebar di antara orang-orang awam, bahkan di kalangan yang dikatakan ahli ilmu. Ya. Ada seorang syekh dari Mesir yang Masya Allah ya, selawat-selawat yang dibuat-buat kayak gini ya dianggap halal-halal aja, boleh-boleh aja sama dia. Tapi saya nggak usah sebut karena sensitif. Karena dia adalah salah satu di antara guru seseorang yang lagi viral gitu kan. Nggak perlu saya sebutkan. Selawat-selawat kayak gini ya nggak apa-apa menurut dia. Boleh-boleh aja. Ya, itulah jemaah. Ya. Kalau demi ridha manusia semuanya jadi apa? Ya boleh kadang-kadang yang masuk cintai sonata. Bermudah-mudahan. Ya. Memberikan pintu selebar-lebarnya buat manusia untuk membuat berinovasi dalam urusan agama. Padahal Nabi kita katakan amad-din fa ilayya. Kalau ada pun urusan agama itu urusan saya ya. Jadi kalian enggak punya hak untuk berinovasi, untuk buat bid'ah. Enggak punya hak kalian. Ya. Kemudian yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala, fahdharu, ya. Ya, maka hati-hati kalian, waspada kalian. Ya, yaqra'unaha, ya, ay fa akhadu yaqra'unaha akthar mimma yaqra'una as-salawat al-waridah 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jemaah? Mereka lebih doyan, lebih banyak, lebih sering mengucapkan selawat-selawat yang seperti ini yang dibuat-buat itu. Lebih banyak mereka ucapkan, lebih banyak mereka baca dibandingkan selawat-selawat yang memang sahih datang dari siapa? Rasulullah SAW. Kenyataan gak jemaah? Kenyataan. Yang nyata-nyata datang dari Nabi SAW jarang diucapkan. Malah yang dibuat oleh guru-guru itu, syekh-syekh itu, itu lebih rajin diapain jemaah? Didendangkan, diucapkan oleh mereka. Ya Allah, sian sekali cintai SWT. Tidak merasa puas dengan yang datang dari Nabi SAW. Lebih senang dengan yang datang dari kiai dan ustaz, dari syekh. Allah musta'an. Ya. Dan ini fenomena yang ada terjadi jemaah sekalian cintai. Seperti yang sering sebagai kiasan misalnya sering saya sampaikan, orang-orang Syiah itu lebih banyak mereka menyebut nama Husain, lebih banyak mereka menyebut nama Ali dibandingkan menyebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penyakitnya mereka yang harus cintai sama taala. Ini sama nih. Kalau selawat-selawat yang datang dari sunnah, jarang lisan mereka terhiasi dengannya. Malah yang dibuat-buat, senang banget didendangin. Ya. Macam-macam nanti kita akan bawakan yang harus cintai. Ada yang mungkin sering antum dengar dinyanyi-nyanyiin itu. Ya. Dan anak juga hafal aja mas cintai. Berikut lagunya saya hafal, cuman buat apa gitu kan? Tidak sesuai dengan sunnah. Nanti saya akan bawakan satu persatu. Ya. Kemudian warubbama tarakul warid as-sahih, bahkan lebih parah lagi ada yang meninggalkan sama sekali yang datang dari Nabi itu ditinggalkan, enggak dipakai. Malah yang dirutinin terus didendangkan adalah selawat-selawat yang buat tersebut. Bisa jadi dia mas cintai Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak menyebut seperti ini kecuali memang ada fenomena yang seperti ini. Yang datang dari Nabi enggak dipakai sama sekali. Yang dibuat-buat malah, senang sekali. Ini fenomena ada jemaah. Wa nasharu as-salawat al-mansubah li masyayikhihim. Yang disebarkan itu, yang diviralkan itu adalah selawat-selawat yang dinisbatkan kepada syekh-syekhnya, kiai-kiainya, ya, buya-bunyanya, habib-habibnya. Walau ya am'anna an-nazar fi hadhihi salawat, kalau kita teliti benar-benar panteng tuh selawat yang dibuat-buat itu, la ra'ayna fiha mukhalafatan, ay mukhalafah. Kita akan melihat dalam selawat-selawat itu ada penyelisihan, penentangan yang masuk cintai Subhanahu wa taala terhadap apa? Li hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi nusalli alaihi. Ya, kita akan dapatkan ternyata isi-isi dan lafal-lafalnya itu bertentangan ya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi salawat al-mubtada'ah qauluhum. Kita akan bawakan setelah adzan insyaallah ya satu persatu
di antara bentuk selawat-selawat yang dibuat-buat tersebut, insyaallah taala. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Jemaah yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan sedikit. Di antara lafal-lafal salawat yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan, enggak tahu tujuannya apa. Makanya jemaah dalam beragama itu hendaknya kita mengambil cara beragama orang-orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini pesannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Ya. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Kalau kalian mengambil sunnah cara beragama, cara ibadah, ambil dari orang-orang yang sudah meninggal. Masalahnya orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Ini orang-orang belakangan yang masih hidup itu buat tuh. Wah, pinter berbahasa, dirangkailah itu. Ya. Selawat-selawat dan seterusnya. Ya. Di antaranya adalah yang sering kita dengar, bahkan didendangkan, ya, yang selawat kalau udah mulai didendangkan, dinyanyikan bentuknya, ini udah ciri-cirinya orang-orang apa? Tasawuf. Senangnya apa-apa didendangkan, dilagukan, dinyanyikan. Ya. Di antaranya lafal salawat yang dibuat-buat, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub. Udah nyambung ya. Sering dengar soalnya. Kemudian apa? Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ini kan dinyanyiin tuh di mushola kadang. Sering dengar ya? Ya. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Sering kita dengar ya? Ya. Wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Kalau di negeri kita agak panjang supaya sesuai dengan lagunya, wa ala alihi wa sahbihi dan seterusnya. Pernah dengar enggak ya? Itu kan didendangkan, masuk dicintai Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah ya kepada Muhammad salawat. Ya, yang Muhammad itu apa? Tibbil qulubi wa dawaiha. Waduh. Obatnya hati, ya. Dokternya hati dan obatnya hati. Ya. Ini gulu berlebih-lebihan yang mesti cintai. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Muhammad itu ibarat obat, ya. Dia obat bagi apa? Bagi badan. Penyehat bagi badan. Wa nuril absari wa dhiyaiha, cahaya bagi pandangan, ya. Cintai Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wasallam, ya, dan atas keluarganya, ya, apa? Juga dan keluarganya wasallam, dan berikanlah salam. Dibahas oleh Syekh di sini, inna syafi wal muafi lil abdan wal qulub wal uyun huwallahu wahdahu. Sesungguhnya yang menyembuhkan, ya, yang menyehatkan lil abdan, badan, wal qulub, hati, begitu juga mata. Siapa yang menyehatkan? Siapa yang menyembuhkan, jemaah sekalian cintai? Huwallah. Satu-satunya adalah huwallah wahdah, Allah semata. Ya. War rasulu la yamliku naf'a li nafsihi wala li ghairihi. Ini akidah kita, jemaah, yang harus kita pegang. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat, ya, bagi diri beliau, apalagi untuk orang lain. Ya. Beliau bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan, ya, yang bisa menyehatkan. Ya. Selevel Ibrahim saja beliau katakan fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau saya sakit, siapa yang nyembuhin? Siapa? Allah Azza wa Jalla.
Yang menyembuhkan sakit badan kita, sakit hati kita adalah siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam selawat tadi itu ada ghulu enggak? Ada berlebih-lebihan enggak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berlebih-lebihan, ghulu. Yang masih cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, fa hadhihi sighah tukhalifu qaulullah taala. Ini sigat selawat seperti ini menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka Muhammad, lihat Nabi kita disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia, "La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah." Bilang sama mereka Muhammad, ajarin mereka Muhammad, aku sama sekali tidak memiliki untuk diriku manfaat. Ya. Wala darra, tidak memiliki kuasa juga untuk menolak madarat dari diriku. Kalau Allah takdirkan Nabi kita sakit enggak boleh? Sakit. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita pernah sakit enggak? Pernah. Sakit beliau. Manusia normal itu ada sakitnya aja masuk dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau dikatakan Muhammad adalah afiatul abdani wa shifaiha? Dia penyembuh badan dan penyehatnya. Ya. Penyembuh dibilang. Lah kok sakit? Kok luka, sobek jidatnya, patah giginya dan seterusnya misalnya. Sesuai enggak ini jemaah sekalian? Nabi kita enggak memiliki ya manfaat untuk diri beliau walau untuk orang lain, ya. Enggak bisa mendatangkan manfaat untuk diri beliau dan orang lain, enggak bisa juga untuk menolak madarat. Karena yang memiliki nafa' wad dar, an-nafi' ad-dar, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa ya memberikan madarat atau menolak madarat, itu cuma siapa jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam lafal selawat ini ada bentuk ghulu waliyadu billah. Ya, ada bentuk ghulu. Tapi banyak masyarakat kita kalau disampaikan kayak gini, ini kan bagus. Selalu itu lagi. Bagus ini. Coba Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, ya, wa afiatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiyaiha, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan seterusnya misalnya. Kan bagus, cakep. Ya, maka kita katakan jemaah sekalian cintai, ya, bahwasanya apa? Tidak semua yang dianggap bagus oleh akal kita berarti bagus menurut syariat. Belum tentu. Ya, mungkin niatnya juga bagus, bikin selawatnya juga bagus, ya. Bagus niatnya mungkin. Akan tetapi bagusnya niat semata tidak mencukupi untuk sebuah amal itu diterima. Mesti sesuai dengan tuntunan. Ya, kita punya ikhlas dalam amal, juga harus punya ittiba' dalam sebuah amal. Ada yang hilang salah satunya, diterima apa enggak? Ikhlas tapi enggak ittiba', diterima enggak? Ittiba' tapi enggak ikhlas, diterima enggak? Sama-sama enggak diterima. Ini mas cintai surata. Maka ada athar atau ucapan dari seorang Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, yang sangat bagus. Ya, ini kita bisa jadikan sandaran juga bahwa kam min muridin lil khairi lan yusibah ay la yudrikuh. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya bagus, baik, bikin selawat kayak gini kan bagus tujuannya pasti dia, ya. Tujuannya mungkin bagus, tapi lan yusibah ay la yusibu. Maksudnya enggak baik, enggak cocok, enggak sesuai, ya. Mas kelicin, enggak dapat dia kebaikan yang dia niatkan tersebut. Mas kelicin cintai Allah. Dan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini ceritanya antum tahu ya, dalam hadis Ad-Darimi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Albani rahimahullah. Populer sekali kisahnya ketika Abu Musa al-Ash'ari, ya, datang ke markasnya Abdullah bin Mas'ud, dan beliau waktu itu bersama murid-muridnya. Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, saya singkat aja, datang ke masjid, ya, kemudian melihat di pojok-pojok itu ada orang-orang yang ngumpul, dipimpin satu orang, kemudian apa?
Ya, di tangan masing-masing mereka ada 100 kerikil. Ingat hadisnya? Hadis Darimi. Pernah dengar ya? Sering dengar ya? Mas cintai. Masing-masing pimpinan halaqah itu nyuruh kelompoknya untuk apa? Sabbihu mi'ah. Tasbih 100. Subhanallah, 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 serempak. Dipimpin satu orang. Ya. Kabbiru mi'ah, disuruh takbir 100 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahmid ya 100 kali, alhamdulillah. Halilu mi'ah, tahlil 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipimpin satu orang, ngitung pakai apa? 100 kerikil di tangan-tangan mereka. Abu Musa al-Asy'ari lihat pemandangan seperti itu, aneh enggak? Karena belum pernah lihat sebelumnya. Opo iki gitu ibaratnya. Ini Nabi enggak pernah nyontohin kita ini seperti ini, zikir kayak gini, ini aneh nih. Kok ada bentuk zikir kayak gini ya? Dari mana ini? Asing gitu. Ya. Yang itu sangat marak sekali di zaman kita sekarang. Bahkan ada yang sambil loncat-loncat, sampai histeris, sampai ada yang pingsan. Hah? Ada perempuannya juga, ada seluruh dia lah. Allah musta'an. Maka apa jemaah sekalian cintai subhanahu wa ta'ala, Abu Musa nggak bisa langsung mengingkari. Ini faidah buat kita bahwasanya apa? Kita kalau nggak tahu sesuatu jangan langsung apa? Fatwa sendiri, bertindak sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang berilmu. Dia datang kepada ulamanya sahabat, jagoan tafsir sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat masih hidup, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ya, didatengin. Dia cerita, di masjid aku lihat begini, aku nggak bisa mengingkari, aku nggak tahu tuh bener apa enggak, kok aneh ya cara zikirnya dan seterusnya. Aku lihat begini, dia cerita. Maka Abdullah bin Mas'ud berangkat dalam keadaan pakai apa jemaah? Masker gitu. Maksudnya penutup lisan. Ya. Penutup biar nggak dikenal. Biar nggak dikenal oleh pelaku-pelaku di masjid itu. Paham maksudnya jemaah? Karena kalau langsung ketahuan ini Abdullah bin Mas'ud yang datang, ulamanya sahabat, bisa langsung malu, mati kutu dan langsung apa? Pada kabur. Enggak enak. Paham maksudnya jemaah? Masih mending ada malunya, bikin bidah ada malunya gitu. Tapi sekarang orang bikin bidah Allah Ustaz. Abra'u ilallah. Ya. Ilallahil mustaka. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pede malah bikin bidah sekarang. Ya. Abdullah bin Mas'ud tahu kenapa dia pakai masker atau penutup itu, cadar. Beliau tahu, ya, bahwasanya apa? Ini orang-orang kalau lihat saya datang langsung kenal saya Abdullah bin Mas'ud ibaratnya. Mereka lagi berbuat seperti itu, pasti mereka kenapa? Izin, malu, los kabur. Ulama. Berarti ada kemungkinan mereka udah tahu perbuatan mereka apa? Enggak benar. Hawa nafsu yang main. Istihsan, nganggap bagus. Itu penyakit umat zaman now jemaah. Semua dianggap bagus. Dengan klaim apa? Hasanah. Mending istrinya namanya Hasanah. Ya enggak apa-apa. Ini semua yang dibuat yang enggak sesuai dengan sunnah hasanah. Hasanah. Ya, sekalian aja Fatimah gitu kan. Allah musta'an. Maka Abdullah bin Mas'ud menutup wajah beliau. Dalam sebagian riwayat disebutkan menutup wajah beliau. Ya. Maka jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala sampai di masjid, beliau enggak langsung, kalian mubtadi finnar kalian semua ya." Begitu? Enggak, bukan kayak gitu manhaj kita jemaah. Neraka kalian semua nih, bidah, kullu bidah, dhalal, kullu dhalal finnar kalian semua. Begitu? Enggak, dipantengin dulu. Kan enggak ketahuan, nutup, pantengin. Ingin cross check dulu, tabayun bener enggak? Sebagaimana yang laporkan. Ini menunjukkan jangan sampai kita menghukumi orang ya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud alim, cross check dulu nih, lihat dulu, tutup. Oh, ternyata beneran. Persis seperti yang dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini saya sampaikan untuk antum kiaskan. Ya, zikir itu ibadah bukan? Ibadah enggak? Harus sesuai sunnah enggak? Selawat ibadah enggak yang lagi kita bahas? Ibadah harus sesuai dengan sunnah ajaran.
Makanya saya sampaikan hadis ini jemaah sekalian cintai, hadis Ad-Darimi. Ya, hadis ini sahih. Maka apa jemaah sekalian cintai, karena Allah Subhanahu wa taala tatkala ya sudah terbukti bahwasanya benar sebagaimana yang dilaporkan, maka dibuka, disingkap maskernya atau lithamnya. Litham itu cadarnya, dibuka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenal saya. Oh iya, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Siapa yang enggak tahu Abdullah bin Mas'ud? Mati kutu mereka. Ternyata yang datang ulama sahabat, kena omel pasti ini. Emang kenyataannya seperti itu, kena omel, kita diingkari pasti. Tahu mereka sedang berbuat kesalahan. Ini payahnya sebagian orang, jangan udah tahu nggak ada sunnahnya, salah dan seterusnya, tapi asik kata dia, asik. Hujahnya cuman asik gitu. Lah kalau semua dalilnya asik, sing penting asik, olah kacau agama ini jemaah sekalian cintai sonota. Enak, bagus. Ya. Apalagi yang berbau bedendang itu kan asik ya. Asik gitu. Allah musta'an. Asik apa asyik? Sama aja ya. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud mulai mengingkari, pengingkaran. Ya. Nah, ini kemungkaran dalam agama. Meski cintai Subhanahu wa taala. Bid'ah ini, sebuah kebid'ahan dalam agama ini enggak bisa dibiarkan. Ya, dan prinsip kita sebagaimana salaf kita mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al ma'siyata yutabu anha wal bid'atu la yutabu anha. Kama qala. Bahwasanya bid'ah itu lebih didemenin sama siapa? Iblis dibandingkan maksiat. Masalahnya apa jemaah? Maksiat ada saatnya orang apa? Luluh taubat, aduh zina, judi, membunuh, riba. Ada saatnya luluh hatinya taubat. Tapi orang pelaku bid'ah antum datang nasihatin, ceramahin, enak aja itu. Ini kan bagus. La ilaha illallah lu, rame-rame apa? Bagus ini katanya. Susah enggak jemaah? Susah, angel tobatnya. Makanya dikatakan maksiat gampang orang tobat. Tapi kalau bid'ah suruh tobat, kurang ajar yang disuruh saya tobat. Ini kan bagus. Paham maksudnya jemaah? Bahaya makanya. Enggak main-main. Fitnah bid'ah ini besar kalau sekalian cintai. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, "Mana kau lebih suka wahai imam, menerangkan tentang satu urusan bid'ah kepada umat atau salat malam semalam suntuk? Lebih senang mana kau?" Apa kata Imam Ahmad? Menjelaskan tentang satu perkara bid'ah di hadapan umat, urusan agama yang dibuat-buat, perkara yang dibuat-buat dalam agama oleh umat, satu saja saya terangkan, saya bongkar, saya kanter, itu lebih saya sukai dibandingkan saya sholat malam semalam suntuk. Kenapa jemaah? Kalau sholat malam, pahalanya, manfaatnya buat siapa doang? Buat Imam Ahmad sendiri. Tapi kalau dia ingkari kebid'ahan yang menggerogoti umat, maka manfaatnya buat beliau dan menyeluruh. Makanya manfaatnya lebih apa? Manfaatnya lebih meluas. Itu alasan Imam Ahmad. Tapi susah aja mas kalian cintai. Kebanyakan dai zaman now diam, kecuali yang Allah rahmati, mau membongkar. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang mengklaim dirinya didatangi Nabi, ya, bisa ente, ada kan itu bahasa. Harus ada yang mengingkari ya mas kalian cintai. Enggak boleh dibiarkan kesyirikan, kebid'ahan harus ada. Karena kalau sudah enggak ada lagi ingkar mungkar terhadap perkara-perkara kesyirikan, kebid'ahan, wah nyaris azab itu datang menyeluruh. Kalau sudah enggak ada ingkar mungkar. Apa sebab hancurnya Bani Israel? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Itu penyakit Bani Israel. Mereka enggak saling nahi mungkar, malah mereka berbuat kemungkaran. Antum tahu dulu kiai-kiainya Bani Israel, kalau lihat ada yang minum khamr misalnya di jalan, diceramahin, jangan ittaqillah, berhentilah, tapi enggak mau berhenti, susah, ikut dia. Maksudnya ikut nyekek juga, maksudnya ikut maksiat. Paham maksudnya? Bareng-bareng. Ini banyak enggak sabar dai zaman sekarang, enggak mau dicerca, enggak mau difitnah, enggak mau kurang amplop, enggak mau kurang posisi dan seterusnya, akhirnya diam dari kebenaran. Enggak ada yang mengingkari hal-hal seperti itu. Seenaknya orang bikin
urusan baru dalam agama. Nggak ada yang ngingkari jemaah. Nah kalau ada yang muncul ngingkari, langsung Wahabi gitu. Ya nggak jemaah sekalian cintai. Fasih banget dia. Ya, kalau nyebut Wahabi aja fasih, kalau baca Quran belepotan. Nggak ngerti. Sekalian cintai sonata. Hati-hati. Padahal kita nggak suka, kita juga nggak pernah ngaku diri kita Wahabi, nggak pernah sekolah di sekolah Wahabi, nggak pernah kita namakan diri kita Wahabi. Mereka aja yang sematkan. Sekalian cintai sonata. Ya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mulai mengingkari, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatikum." Celaka kalian umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa, cepat sekali kalian tersesat. Kok cepat banget? Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Kalian yang zikirnya kayak gitu tadi. Paham? Ya. Lihat tuh. Sahabat-sahabat Nabi masih akeh. Yang alim-alim, ulama-ulama sahabat masih hidup tuh. Tidakkah kalian bertanya, tidakkah kalian diskusi sama mereka, ini perbuatan kami benar apa enggak? Ini sesuai dengan sunnah apa enggak kalau kami mengamalkan seperti ini dan seterusnya. Banyak mereka ditunjukin sahabat-sahabat Nabi oleh Abdullah bin Mas'ud. Biar apa? Biar nanya. Biar ini benar enggak perbuatan kami? Tolong bimbing kami. Kok pada mingkem jalan dewe, enggak kembali kepada ahlinya. Ya. Itu disebut oleh Abdullah. Itu lihat tuh sahabat-sahabat Nabi. Masih banyak. Yang alim-alim banyak. Ulama-ulamanya banyak. Kok sudah terjadi seperti ini ya? Ada yang baru ya dalam agama Muhammad ini. Ya. Ya, dalam agama Allah ini. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Wahatihi thiyabuhu. Nih, lihat nih. Pakaian Nabi. Pakaian Nabi SAW. Pakaian Nabi lo. Ya. Lam tablah. Belum apa coba? Belum usang. Berarti Nabi udah lama meninggalnya atau belum lama? Belum lama. Lah kok cepet banget gitu loh. Sesatnya kok cepet banget gitu loh. Buat baru dalam agama kok cepet banget gitu loh. Allah musta'an. Maskul cinta sama ta'ala. Wa aniyatuhu lam tuksar. Nih, bejana-bejana Nabi masih lengkap tuh. Belum pecah. Masih kuat kokoh bejana-bejana Nabi, perabotan-perabotan Nabi itu belum menunjukkan belum lama Nabi meninggal. Kok cepat banget kalian sesat? Cepat banget kalian robah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri orang yang nanti diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Suhqan liman baddalu ba'di. Nyahlah, pergi jauh yang mengganti-ganti setelah aku meninggal. Yang mengganti-ganti sunnah beliau menjadi yang tidak sunnah. Nabi kalau selesai sholat ngapain jemaah? Berbalik hadap sahabat. Udah, astagfirullah. Sir sendiri-sendiri. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Nafsik sendiri-sendiri. Astagfirullah. Enggak ada yang pakai enggak ada ruhnya. Coba antum merasain sholat di sebuah masjid yang atau mushola yang habis sholat langsung rame. Antum bisa zikir enggak? Maksud bisa zikir tenang enggak? Belepotan antum zikir, yakin anak? Serius? Karena anak sering mengalami. Susah. Coba kita habis salam, tenang, zikir sendiri-sendiri. Tenang enggak jemaah? Lebih tentram enggak di hati? Masuk rohnya ada ya, sendiri-sendiri. Kadang-kadang momen belagu, kadang-kadang momen begaya panjang-panjangan apa. Allah musta'an. Ya, inilah kalau kita sudah mulai menjauh dari sunnah ya sudah ya. Semau-maunya orangnya masuk dicintai karena Allah SWT. Dan ini berat menyampaikan kayak gini depan umat, berat jemaah. Banyak yang musuhin, banyak yang enggak suka. Tapi itulah sunnatullah. Ya, mengemban kebenaran ini pasti ahlul batil enggak akan tenang. Pasti mereka akan berusaha apa? Bikin makar, bikin ya fitnah, ya klaim-klaim yang jelek, lakop-lakop yang jelek kepada kita, dibilang ya pemecah belah, dibilang Wahabi, dibilang macam-macam. Tapi sudah, ucapan itu semua telah ditelan oleh dai pertama umat ini. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga apa? Siap-siap menelan itu semua kalau kita mengikuti jejak beliau. Kalau yang dakwahnya ya orang gimana, up to you, terserahlah, enggak usah
Aman nggak dia kan? Aman, jalan, amplop jalan itu, besek jalan. Ya. Tapi kalau udah mulai nyinggung-nyinggung, ini syirik, ini khurafat atau ini bid'ah, wah udah mulai deh. Blacklist sudah nggak masuk dalam catatan ustadz-ustadz yang boleh ceramah. Berapa tuh jumlahnya tuh? Allah musta'an. Ya. Jadi kok cepat banget kalian sesat ya? Cepat kali kalian apa? Binasa ya. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang nyawa saya berada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalah. Tegas Abdullah bin Mas'ud. Beliau katakan, demi Allah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, ya, sesungguhnya kalian benar-benar berada di atas sebuah agama yang kalian anggap agama dan ajaran kalian ini, milah di sini ajaran. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian benar-benar berada di atas sebuah ajaran yang dianggap oleh kalian lebih di atas petunjuk dibandingkan ajarannya Muhammad. Itu ya kemungkinan yang pertama, kalian lebih merasa pinter, lebih merasa di atas petunjuk, lebih merasa ya alim, ya, lebih merasa bagus perbuatan kalian ini dibandingkan yang dibuat, ya, yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak seperti itu, pasti kalian pembuka pintu-pintu kesesatan. Imma itu aja. Imma kalian merasa lebih di atas petunjuk dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalau enggak itu, yang kedua pasti kalian apa? Hanya ada itu. Kalau enggak kalian merasa lebih di atas petunjuk, lebih pintar dibandingkan Nabi, berarti kalian sedang, kalau enggak kalian sedang buka pintu kesesatan. Yang ngomong siapa jemaah? Pak Ustadz, Pak Kiai, ulamanya sahabat yang langsung ngaji depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, sekali cintai Subhanahu wa taala. Apa kata mereka jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu, ya, ma na'uddu wallahi ma na'uddu illa khaira. Kita kan enggak menghitung kecuali bagus nih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan bagus yang kami hitung. Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum. Ya silahkan, hitunglah dosa-dosa kalian. Hitung kesalahan kalian. Padahal lafalnya bagus enggak itu? Subhanallah, alhamdulillah. Bagus enggak? Kaifiatnya yang jadi masalah, jemaah. Kenapa sayyiat? Kenapa ini jelek? Ini sayyi'ah kenapa? Kenapa ini buruk dibilang oleh Ibnu Mas'ud? Kaifiyatnya. Ini yang dikenal dengan bid'ah idhafiyah. Asalnya ada dalam syariat, tapi diapain jemaah? Dimodif-modif, ditambah-tambah, digandeng-gandengin. Subhanallah, la ilaha illallah. Ada syariatnya enggak tuh? Zikir? Iya, tapi ketika dibikin dengan cara-cara tertentu, alaqah, ngangkat suara kencang-kencang dipimpin satu orang, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang tapi kalau kita suguhkan di tengah-tengah masyarakat kita, kadang-kadang ini berat diterima jemaah. Berat diterima kadang-kadang, meski cintai sonota. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa ya bahwasanya mereka katakan ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan dari ini semua kecuali kebaikan. Niat kami baik, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, inilah asalnya kenapa saya sampaikan riwayat ini. Karena Abdullah bin Mas'ud membantah mereka ketika mereka mengatakan, lah ini kan kami baik yang kami perbuat ini. Ini kan kami melakukan kebaikan, ngitung yang baik, bagus ini. Maka Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan, mungkin niatnya bagus, tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Dia enggak dapat pahala dari ya yang dia niatkan tersebut. Masalahnya satu tadi jemaah. Apa masalahnya jemaah? Tidak sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi, atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau sudah mentok kadang-kadang lah, tapi kan ini terakhir dari saya ya, kita sholat ya. Kalau udah mentok kadang-kadang apa? Ngelesnya apa? Tapi kan nenek moyang kita kayak gitu Pak Ustadz, kepiye? Sudah turun-temurun kayak ngene. Gimana nanti kita kualat dong? Ini udah kayak gini turun-temurun seperti ini, diajarin turun-temurun, diajarin kayak gini nih. Itu kan mayanfa. Kalau sudah nas, ya, kalau sudah tidak bertentangan dengan sunnah, enggak bermanfaat alasan dalih nenek moyang, dalih Pak Ustadz, dalih Pak Kiai, Pak Syekh, enggak manfaat. La yanfa. Ya.
Jadi gak bermanfaat lagi ucapan dalam Asy-Syu'ara 74 ucapan mereka dahulu dikatakan bahwasanya apa? Ya. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Oh, mereka mengatakan kami dapatkan nenek moyang kami kan melakukan itu. Itu ucapan orang jahiliyah. Masih terdengar sampai sekarang? Masih terdengar jemaah sekalian cintai sunnah. Itu enggak manfaat. Oh, kata Syekh kau nenek moyang kami enggak manfaat. Jemaah sekalian cintai. Oh, tapi kan Ustaz, lingkungan sudah kayak gini. Lingkungan kami udah kayak gini dari dulu. Enggak bermanfaat kalau sudah bertentangan dengan syariat. Jemaah sekalian cintai sunnah. Karena hujjah itu, alasan itu, dalil itu, argumentasi itu adalah apa? Adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang datang dari syekh, bukan yang datang dari Pak Kiai, bukan yang datang dari Pak Ustaz. Prinsipnya aqwalul ulama yustadallu 'alaiha wa la yustadallu biha. Ini prinsip pegang sampai mati. Selamat insyaallah. Ini prinsip pegang sampai mati. Aqwalul ulama yustadallu 'alaiha wa la yustadallu biha. Ucapan ulama, syekh, guru, ustaz, kiai, habib, buya, jangan itu didalili. Bukan dia jadi dalil. Paham maksudnya cuma? Ucapan ustaz itu didalilin dengan Quran dan sunnah. Jangan Quran dan sunnah dihakimi oleh ucapan dan perbuatan Pak Ustaz. Paham ini? Ini kalau kita pegang beragama seperti ini, insyaallah kan cintai. Kalau kita melenceng dari sini, ngeri jemaah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan lain kesempatan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallim. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.